Selamat sore teman-teman. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan bab 4 pada buku kita kali ini yang berjudul Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI. Sebelum kita membahas lebih dalam, sebenarnya apa sih arti dari dinamika? Dinamika ialah adanya suatu perubahan yang selalu bergerak, yang selalu berkembang, dan menyesuaikan dirinya dengan yang namanya keadaan. Maka karena kita sudah ketahui apa dinamika, jadi inti dari pembahasan pada bab kali ini ialah adanya perubahan-perubahan pada masa ke masa yang dipaksa oleh yang namanya keadaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas konsep negara kesatuan. Negara kesatuan atau unitarisme ialah negara tunggal yang berpusat pada satu titik. Atau menurut C.F. Strong adalah di mana wewenang legislatif tertinggi akan dipusatkan ke dalam sebuah badan legislatif nasional. Seperti itu. Dan teman-teman bisa melihat juga beberapa arti dari negara kesatuan menurut beberapa ahli. Selanjutnya, negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu desentralisasi dan sentralisasi. Nah, jadi yang dipakai Indonesia itu apa? Yang dipakai Indonesia ialah desentralisasi. Saya akan menjelaskan dari yang pertama ialah sentralisasi. Sentralisasi ialah di mana segala sesuatu atau semua hal dalam aspek apapun akan diatur, akan dikelola oleh pemerintahan pusat tanpa boleh yang namanya ada ikut campur tangan daerah-daerah di bawah oleh pemerintahan pusat. Contohnya adalah Korea Utara dan Rusia. Untuk desentralisasi, di mana setiap daerah akan diberi sedikit hak kekuasaan oleh pemerintahan pusat dengan tujuan meratakan kemakmuran rakyat berdasarkan hak otonom. Yang dipakai oleh contohnya adalah Indonesia, Jepang, Filipina, Belanda, Prancis, dan Italia, dan lain-lainnya. Namun bukan berarti diberi yang namanya hak kekuasaan, semua bidang akan bisa dipegang oleh daerah-daerah otonom. Tidak. Contoh yang tidak boleh disentuh ialah bidang pertahanan, keamanan, agama, dan bidang politik luar negeri. Selanjutnya, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya akan mengambil berdasarkan konsep wawasan Nusantara. Yang pertama, Indonesia ialah sebagai negara kepulauan. Indonesia terdiri dari laut, wilayahnya laut, darat, dan udara. Di mana karakteristik wilayah Indonesia yang laut, maka laut ataupun perairan ialah wilayah pokok, bukan sebagai wilayah pelengkap. Dan yang terakhir, wilayah laut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah, bukan berarti pemisah antara daerah-daerah di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Yang pertama pada masa revolusi kemerdekaan yang 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Di sini Indonesia sibuk dengan yang namanya mempertahankan kemerdekaan Indonesia kembali. Mengapa? Karena kolonial Belanda kembali ingin menguasai yang namanya Indonesia, dia tidak mengakui yang namanya kedaulatan Indonesia. Maka terjadilah peperangan yang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, akhirnya pada 1949 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan Konferensi Meja Bundar. Pada masa ini terjadi juga yang namanya pemberontakan seperti DITII dan PKI Madiun. Selanjutnya pada masa RIS atau Republik Indonesia Serikat yang terjadi pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Presiden pada masa ini ialah Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pada masa ini tidak ada yang namanya Wakil Presiden. Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini ada mengenal 6 lembaga seperti Presiden, Dewan Menteri, Senat, DPR, MA, dan DPK. Pemberontakan pada masa ini ada juga
contohnya Andi Aziz dan RMS. Selanjutnya yang ketiga, masa demokrasi liberal 17 Agustus sampai 5 Juli 1959. Pada masa ini kita menggunakan yang namanya undang-undang sementara. Maka dari itu dibentuklah suatu badan untuk membentuk undang-undang dasar. Namun terjadi lagi yang namanya dinamika politik yang saling memaksakan kehendak kepentingan kelompoknya masing-masing. Maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959. Pada masa ini terjadi pemberontakan seperti DITII di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan, dan pemberontakan PRI atau Permesta. Selanjutnya yang keempat adalah pada masa Orde Lama atau Orlam atau demokrasi terpimpin 5 Juli 1959 sampai 12 Maret 1967. Pada masa ini Presiden kembali berkedudukan sebagai semestinya, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan semenjak berlakunya yang namanya Undang-Undang Dasar. Jabatan Perdana Menteri pun sudah tidak ada lagi, maka berlakunya orde ini berawal dengan kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pada masa ini dikenal Irian Barat bersatu dengan negara kita melalui perjanjian Trikora. Pada masa ini pun terjadi yang namanya pemberontakan yang sangat terkenal, yang sangat besar, yaitu G30 SPKI. Selanjutnya pada masa Orde Baru 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Di sini dikenal dengan pemerintahan yang presidensial. Indonesia dengan Soeharto sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai Perdana Menterinya. Nah, para menteri berbentuk 7 kabinet dengan nama kabinet ialah Kabinet Pembangunan 1-7. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan hak-hak seperti pembatasan hak-hak rakyat, lalu pemusatan kekuasaan itu ada di tangan yang namanya presiden. Dan banyaknya praktik KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan pada masa ini dikenal dengan krisis moneter. Maka dari itu adanya perlawanan dari rakyat dan adanya perlawanan dari mahasiswa, maka digantikanlah oleh B.J. Habibie dan berakhirlah Orde Baru. Pada masa reformasi atau masa terakhir, 21 Mei 1998 sampai sekarang. Pada masa ini banyak sekali perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Tujuan amandemen agar kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita seperti masa-masa yang lalu. Jadi intinya, kesimpulannya, dengan berjalannya waktu, maka selalu aja ada yang namanya perubahan. Mau itu baik ataupun buruk, itu tidak akan terelakkan lagi. Maka dari itu, sebagai penerus bangsa, kita sudah seharusnya pandai menyaring yang mana yang baik, yang mana yang buruk bagi negara kita. Maka bagaimana sih cara menyaring? Apakah ada? Ada. Untuk menyaring hal-hal seperti itu, kita bisa menggunakan atau beralaskan dengan yang namanya Pancasila. Jadi, hanya sekian presentasi kali ini. Terima kasih.